Memang apa sih yang terjadi di tahun 98 guys? Karena di tahun 98 Indonesia resmi menjadi budak IMF. Indonesia dipaksa ambil pinjaman IMF. Habis negara kita disikat sama IMF dan gengnya, sampai sekarang masih ada bekas-bekas lukanya guys. Contohnya apa? Kita dulu swasembada kedelai 30 tahun, tapi sekarang kita doyan impor. Lu bisa lihat nih, guru besar IPB Andreas Santosa juga udah tahu tahun 92 atau 30 tahun lalu produksi kedelai kita mencapai 1,8 juta hektar dengan produksi sekitar 1,9 juta ton. Tapi kemudian swasembada dan produksi kedelai dalam negeri kita menurun drastis karena adanya Letter of Intent LOI sama IMF. Di situ Indonesia dipinjemin duit nih sama IMF. Tapi syaratnya Indonesia harus buka pintu selebar-lebarnya, sebesar-besarnya untuk barang impor. Dan situasi ini sebetulnya pernah diceritakan loh oleh pahlawan pangan Indonesia Amran Sulaiman di podcast spesial Benix. Ini IMF dulu. Nih. Kita sebelum pasar bebas masih dikendalikan. Ini kan Pak Harto di sini kan? Betul, itu jatuh Pak Harto. Masih bagus kan? Nah, sekarang langsung diubah semua IMF. Dan IMF tipu kita. Dan IMF tipu kita. Dan IMF tipu kita. Pasar bebas. Masa Mike Tyson dihadapkan dengan Elias Pikal dan tanpa wasit? Tanpa wasit. Gitulah kira-kira. Nah, makanya lu jangan heran ya kalau Indonesia sekarang nih, lu duka denger Indonesia hilirisasi, mau swasembada energi, mau swasembada pangan. Wah, banyak yang marah guys, oligarki itu, mafia-mafia impor itu kepanasan. Udah nggak bisa lagi kita dikadali. Tapi memang ini jejak-jejak luka IMF dan orang-orang mereka masih banyak berkuasa guys di pemerintahan. Mereka pegang kita, berpuluh-puluh tahun kita diperbudak sama IMF. Makanya lu nggak usah heran kalau kemarin pun ada perusahaan ya dari Inggris cuan gede dari jualan tempe, itu pun manipulatif sekali. Karena kalau lihat namanya apa? Tiba Tempe. Mereka dapat duit 24 miliar. Katanya impor dari Indonesia, dia jual di Inggris. Lu lihat Tiba Tempe, perusahaan asal Inggris. Penjualannya naik 736% tahun lalu. Dan mereka cetak rekor di Inggris karena menjadi perusahaan dengan produk nabati beku yang paling cepat pertumbuhannya di Inggris. Jadi perusahaan ini bisa punya omzet lebih dari 1,2 juta pound sterling guys. Dan bukan cuma jualan di Inggris. Tiba Tempe juga jualan ke Perancis, ke Spanyol. Dan kalau lu lihat di websitenya Tiba Tempe bilang apa? Dia akuin Tiba Tempe belajar ilmu bikin tempe dari Pulau Jawa. So we headed over to Java, where tempe was invented centuries ago. Mereka ke sana buat kursus cara bikin tempe sama master tempe yang ada di Jawa guys. Mereka belajar cara masaknya, cara bikinnya, cara motongnya, dan akhirnya mereka kasih nama tempe mereka Tiba Tempe. Oke, good lah. Tapi satu hal yang menarik guys, ketika Tiba Tempe tambah kaya raya di Inggris, apakah menguntungkan Indonesia? Apakah menguntungkan pengrajin Indonesia, pengusaha Indonesia, petani Indonesia? Faktanya tidak. Indonesia lagi-lagi kecelek. Padahal kita punya patennya guys. Tahu dari mana gua? Simple. Ternyata bahan baku tempe yang dipakai di Inggris itu, mereka ambil kacang kedelainya bukan dari Indonesia. No, bukan dari petani kita yang udah mati kegencet barang impor karena banyak mafia oligarki impor itu. Anjing-anjing peliharaan IMF itu guys. Ternyata Inggris impor bahan bakunya dari Kanada guys. Jadi lu bisa lihat ya, ngeri banget. Tiba Tempe cuan miliaran, untungnya buat Indonesia nggak ada. Malah sadis banget. Bahan bakunya sendiri mereka impornya dari Kanada guys. So dari sini kita bisa lihat ya, Indonesia itu masih punya begitu banyak peluang. Lu mau jadi triliuner gampang, lu mau jadi miliarder gampang, lu mau jadi triliuner gampang guys. Cuman ya ini PR besar lah buat kita ya, buat Menteri Pertanian juga Amran, supaya apa Indonesia bisa segera swasembada kedelai seperti tahun 80, 90. Kita harusnya bisa tuh. Cuma ya memang lawannya banyak guys. Mafia ini bertahun-tahun impor kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner tanpa perlu menanam. Impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal biaya tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi selesai. Kejam guys, tapi kita harus berani ngelawan itu guys. Makanya jarang-jarang loh ada presiden ya yang punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, itu jarang loh. Karena udah pasti musuhnya banyak guys. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simple guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Jujur aja. Pasti kita lebih pilih pakai produk kita sendiri dong. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan. Dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar lahan kedelai. Seneng banget gue. Tapi gue udah bisa bayangin siapa yang bakal berontak. Oh, LSM pencinta pohon, hobinya
penyayang lingkungan. Padahal di belakang layar agenda agen-agen peliharaan George Soros aja nih. Deforestasi lah. Ya lu pakai masuk akal sehat lu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan memang nggak nebang pohon. Coba ya pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah. Lu nggak usah makan nasi. Karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan. Karena pohon sawit buka lahan juga. Lu nggak usah makan tahu tempe. Karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita jadi budak impor guys. Selesai. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak dari soybean oil. Dari Amerika. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak goreng dari canola oil, dari sunflower oil dari Ukraina. Bodoh banget orang Indonesia melakukan deforestasi, nanti rusak. Nanti orang-orang di Australia nggak bisa hirup oksigen yang segar dari hutan tropis. Nanti orang di Jerman nggak bisa bernafas oksigen yang bagus karena Indonesia deforestasi. Terus kalau gitu gimana? Indonesia nggak boleh nanam sawit. Indonesia nggak boleh nanam kacang kedelai. Indonesia nggak boleh nanam jagung. Impor aja lu. Kan goblok lu. Herannya makin banyak orang Indonesia yang percaya sama agenda LSM-LSM itu. Lu harus hati-hati guys. Makin semangat pemerintah swasembada pangan, makin keluar tuh musuh-musuhnya. Bermunculan, udah pasti. Apa yang dia ajarkan? Kebohongan. Supaya Indonesia jadi budak impor. Karena ini bisnis triliunan. Bisnisnya triliunan guys. So yang jadi pertanyaan gini guys. Ini yang paling penting nih. Di podcast kita bersama Menteri Amran tuh lu harus nonton deh video fullnya. Itu 1 jam lebih guys. Pertanyaan pentingnya gini guys. Menurut lu mampu gak sih sebetulnya Indonesia kembali swasembada kedelai seperti yang pernah kita lakukan di tahun 80-90-an. Karena faktanya ini tempe sekarang udah jadi makin populer di dunia. Dan kita nggak mau kalau makin populer tempe di dunia ini, mereka ternyata impor bahan bakunya dari Kanada, dari Amerika. Buat apa? Buat kita untungnya apa? Patennya pun nggak ada mereka bayar sama kita. Nggak ada bayar royalti sama kita. Kan ngeselin banget nih orang-orang bule ini. Tapi pertanyaannya, bakal izinkan nggak sih kita sama komunitas internasional, sama agen-agen anjing peliharaan George Soros, mafia-mafia barang impor itu, mereka akan diem diri apa enggak? Menurut lu mereka bakal rela cuan mereka hilang? Apa sih yang akan mereka lakukan ya supaya kita tetap jadi budaknya IMF guys? Dan apa nih strateginya menurut teman-teman supaya mentan kita bisa swasembada kedelai nih? Jadi kita dapat bonus lagi nih, selain swasembada beras, swasembada kedelai juga. Menurut lu apa sih yang harus kita lakukan? Karena sekarang lahan udah makin terbatas di Pulau Jawa guys. Buat nanam soybean, kedelai skala besar, lu butuh lahan yang datar, hamparan yang luas. Di Jawa udah nggak ada. Solusinya gimana? Di Jawa udah jadi perumahan. Masa mau digusur rumah, nanam kacang kedelai? Nggak balik modal lah, harga tanah per meternya udah jutaan. Ya solusi yang logis ya kita berangkat ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, tanah masih murah. Lu setuju apa nggak sama itu? Atau mendingan biarin aja, tanam aja pohon cemara di situ. Supaya orang Inggris bisa menikmati udara segar guys. Dari Indonesia, tanpa bayar duit sedikit pun. Rela lu. Masuk akal nggak sih di lu? Indonesia harus impor supaya makin tergadaikan rupiah kita, supaya makin lemah negara kita, supaya kita tetap jadi budak orang bule guys. Setuju nggak? Dan pertanyaan paling besar ya sebetulnya, kenapa gue dukung banget ya? Ya lu jawab sendiri lah. Kalau seandainya swasembada kacang kedelai ini guys, bener-bener bisa kita wujud. Pertanyaan gue simple, siapa sih yang paling diuntungkan? Yuk segera jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa ya, like video Benix sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.